Uh, Perkenalkan, nama saya Pompi Mandislian. Saya dari kelas ADS dan saya akan mempresentasikan hasil proyek saya Business Analytics yang berjudul dengan topik marketing analysis berjudul efficiency of spending on advertising cost to increase revenue. Ini adalah outline yang akan saya presentasikan. Yang pertama adalah introduction. Nah, di sini saya ingin menganalisis marketing karena saya melihat sebuah problem di sebuah perusahaan yang cukup efisien antara penggunaan ads dan income pada suatu company. Dengan menyelesaikan masalah ini, company mendapatkan sesuatu yang besar untuk meningkatkan income atau profit yang lebih baik. Dataset yang saya gunakan adalah ada conversion rate, CTR, PNL, revenue, dan data tambahan itu ada clicks, conversations, cost, CPC, impression, dan sale months. Nah, ini akan divisualisasikan dan datanya akan di cleaning. Dan saya di sini menggunakan Tableau, untuk cleaningnya menggunakan Python. Define problem statements, goals, metric, and scenario. Yang pertama, problem statementnya adalah usernya itu siapa. Di analytic ini, marketing ini diberikan ke manager marketing level. Dan main objektifnya adalah berapa banyak development revenue atau profit setiap bulannya. Terus ads mana yang mempunyai loss dan profit terbesar. Kemudian berapa banyak ketertarikan visitor pada suatu iklan dan website. Goals-nya adalah membuat sebuah dashboard yang akan ditampilkan ke manager yang akan direduce untuk mereduce jangka waktu lama. Kemudian dashboard itu terdiri adalah parameter atau matrix yang akan membantu manager untuk membuat decision. Kemudian menjawab sebuah question yang ditanyakan oleh manager melalui visualisasi dan meng-compare, increase atau reduce between sektor dan parameter atau matrix. Selanjutnya adalah matrix yang akan dibahas, Elite Business Problem. Ini akan menjelaskan tentang bisnis problemnya itu bagaimana untuk meningkatkan efisiensi dan mengembangkan revenue berdasarkan ads dan website. Kemudian mission performance yaitu akan melihat performance bisnis. Jadi kita dapat mengetahui sesuatu yang bisa kita kontrol dan diimprove menjadi lebih baik untuk progres setiap bulannya dan membandingkan kategori ads setiap bulannya berdasarkan kuantitatif. Kemudian skenario-nya adalah seorang marketing manager ingin melihat performance ads dan website di bulan Juli sampai November. Dan diketahui manager ingin melihat sebuah dashboard yang akan diketahui untuk mengetahui performance revenue atau profit dan juga ketertarikan visitor pada suatu website. Dan itu mengacu pada metrik conversion rate dan CTR. Kemudian dashboard user flow. Business problem dan solusinya bisa dilihat case study-nya tugasnya itu bagaimana, masalahnya apa, dan solusinya bagaimana. Kemudian decide what user use this dashboard. Siapa mereka, yaitu jajaran manager. Tugas mereka ya tentunya memutuskan iklan mana yang akan digunakan. Kemudian membuat sebuah story. Yang pertama itu manager selalu siap untuk melihat, kemudian manajer menanyakan, kemudian manajer itu membuat dashboard. Terus jika ada penurunan atau peningkatan itu akan diproses ke sana. Jika semua sudah dipersiapkan, maka dapat membuat janji ke manajer. Lalu manajer membuat konfirmasi pada janji tersebut. Kemudian user flow-nya tentunya manajer memantau pertumbuhan perusahaan, melihat bagian mana pengaruh penurunan, nanti akan difilter bulan kategori produknya, terus divalidasi datanya. Jika data sudah sesuai, maka dilanjutkan. Manajemen akan membuat sebuah keputusan. Data cleaning, ya di sini saya akan membuat cleaning, membedakan jenis-jenis kelompok ads. Nah, itu akan dipisahkan agar bisa lebih mudah dan bisa dianalisa dengan baik. Ini adalah before afternya. Oke, kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang di main objektif yang telah dibuat. Yang pertama adalah bagaimana peningkatan revenue atau profit setiap bulannya. Nah, kita lihat ini secara parameter di revenue. Bulan Juli ada penurunan secara signifikan ke Agustus sampai September. Kemudian mengalami peningkatan ke Oktober dan meningkat drastis di bulan November. Lalu ads mana yang mempunyai loss dan profit yang terbesar? Nah, kita bisa lihat di sini.
Profit terbesar dalam 5 bulan itu adalah kupon PNL-nya. Bagaimana sih perkembangan per bulannya? Kita lihat. Yaps, ternyata kupon tetap November pertama, bulan Agustus, September, bahkan Oktober. Nah, Oktober di sini tuh ada peningkatan yang plus untuk kupon, tidak PNL-nya tidak negatif. Kemudian di bulan November kembali ke negatif. Yap, itu sangat signifikan dengan Oktober ke November ini dia ada peningkatan yang drastis di revenue-nya. Oke, lanjut adalah berapa banyak interest visitor pada website. Kita lihat website ini kebanyakan dia pakai apa sih? Ternyata antara mobile dan desktop, kebanyakan visitornya itu pakai mobile. Kemudian ads yang paling banyak dipakai atau ditertarikin sama mereka itu adalah ads kupon sebesar 14% dari 5 bulan itu. Oke, next kita akan melihat korelasi datanya. Korelasi data kita menggunakan heat map. Di sini ada beberapa yang sangat tinggi, contohnya impression dengan clicks, kemudian clicks dengan conversation dan lain-lain. Itu ke positif, correlation positif. Kemudian akan melihat root cost-nya. Root cost-nya adalah kenapa revenue sale amount dan PNL menurun atau meningkat, yaitu adalah karena ketertarikan pengunjung mengalami penurunan atau kenaikan, serta cost iklan yang digunakan tidak relevan dengan revenue yang didapatkan. Kenapa ketertarikan pengunjung mengalami penurunan atau kenaikan, serta cost iklan yang digunakan tidak relevan dengan revenue yang didapatkan? Karena ketertarikan metrik, clicks, impression, conversion menurun atau meningkat, dan cost yang digunakan pada iklan tidak berbanding lurus dengan keuntungan yang didapatkan. Lalu kenapa ketertarikan matrix clicks, impression, conversation menurun? Karena kurang menarik iklan yang dipasang dan website yang dikeluarkan sehingga menyebabkan keuntungan menurun serta harga cost dan CPC yang tinggi menyebabkan iklan yang digunakan kurang efektif untuk meningkatkan keuntungan. Oke, conclusion-nya adalah yang pertama, revenue dan sale amount itu besar tapi membutuhkan big cost juga. Kemudian membandingkan cost dengan profit itu kurang achieve dikarenakan percentage setiap bulannya itu masih minus. Matrix CPC itu tertingginya kurang menarik di visitornya untuk membeli beberapa produk. Revenue dan tertingginya itu adalah kupon dan promo, di mana revenue terrendahnya itu adalah free shipping dan Black Friday atau Cyber Monday. Kemudian ada yang sisanya bisa dibaca sendiri. Kemudian adalah sarannya untuk kedepannya itu bagaimana sih? Yang pertama adalah meningkatkan promo, kupon, dan free shipping dengan cara meningkatkan budget yang bisa meningkatkan impression, number of clicks, dan conversation juga ditingkatkan. Kemudian impressions on free shipping membutuhkan untuk meningkatkan lebih tinggi karena kan conversion rate itu numbernya 2%, tetapi bisa ditingkatkan kualitinya pada website atau produk yang terjual kembali seperti conversion rate-nya mencapai 2,3%. Kemudian company, website, atau produk memerlukan untuk direview kembali karena high clicks dan CTR, tapi kurang interest di dalam pembelian produk. Sale ads dikombinate menggunakan diskon maksudnya dijadikan satu dengan diskon dikarenakan ads-nya kurang efektif. Sementara over kompetitor dan Black Friday, ads-nya membutuhkan untuk direview kembali atau bahkan dibuang. Untuk value optimization CPC pada change design website, content, dan URL agar CPC tidak besar. Kemudian, oke, itu saja presentasi dari saya tentang business analysis marketing, topik marketing. Semoga bisa memberikan yang terbaik, insight yang terbaik untuk kalian semua. Terima kasih.